Di kerajaan Baghdad yang megah, Raja Harun al-Rashid dikenal sebagai penguasa yang bijaksana, tetapi juga gemar menguji kecerdasan rakyatnya. Tak ada yang lebih sering menjadi sasaran ujiannya selain Abu Nawas, sang pujangga cerdik yang memiliki selera humor luar biasa. Suatu hari, Raja merasa bosan dan memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyum penuh akal, Raja berkata, "Abu Nawas, aku punya tugas untukmu. Aku ingin kau membawa angin ke dalam istana ini." Abu Nawas yang sudah terbiasa dengan permintaan aneh sang raja tidak terkejut sedikitpun. Ia mengangguk, lalu berkata, "Baiklah, tuanku. Beri aku waktu sehari untuk menyiapkan angin yang Anda minta." Keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan membawa kipas besar dari daun kurma. Ia berdiri di depan singgasana raja dan mulai mengipas dengan semangat. Raja tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang cerdik. Aku terhibur. Baiklah, tugasmu berhasil." Namun, Raja tidak puas dengan hanya satu ujian. Ia segera merancang tantangan baru untuk Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Raja Harun al-Rashid kembali memanggil Abu Nawas. Kali ini, ia memberi perintah yang lebih sulit. "Abu Nawas, aku ingin kau menjual bayanganmu dan membawa hasil penjualannya kepadaku. Jika kau gagal, kau akan dihukum." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. Ia berjalan ke pasar dan berdiri di tempat yang paling ramai, di bawah sinar matahari terik. Saat bayangannya memanjang di tanah, ia mulai berteriak, "Siapa yang ingin membeli bayangan Abu Nawas? Hanya 1 keping emas." Orang-orang di pasar tertawa, mengira Abu Nawas sedang bercanda. Namun, seorang saudagar kaya yang terkenal dengan selera humornya merasa tertarik. "Baiklah, aku akan membeli bayanganmu," katanya sambil memberikan 1 keping emas. Dengan uang emas itu, Abu Nawas kembali ke istana dan menyerahkannya kepada raja. "Tuanku, aku telah menjual bayanganku seperti yang Anda perintahkan. Ini hasil penjualannya." Raja terkejut, tetapi tak bisa menyangkal kecerdikan Abu Nawas. Ia pun tertawa puas dan mengakui kepintaran sang pujangga. Beberapa hari setelah kejadian bayangan, Raja Harun al-Rashid kembali mencari cara untuk menjebak Abu Nawas. Kali ini, ia memberi tantangan yang lebih sulit. "Abu Nawas, aku ingin kau memasukkan seekor gajah ke dalam sebuah botol tanpa melukainya. Jika kau gagal, kau akan dihukum." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum, lalu berkata, "Baiklah, tuanku. Beri aku waktu 3 hari untuk menyelesaikan tugas ini." Selama 3 hari, Abu Nawas menghilang dari istana. Raja dan para penasihatnya menunggu dengan penuh rasa ingin tahu, yakin bahwa kali ini Abu Nawas tidak akan berhasil. Pada hari yang ditentukan, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa botol kosong. "Tuanku, aku siap memasukkan gajah ke dalam botol, tetapi aku punya satu syarat. Aku ingin agar sebelum aku melakukannya, hamba diberi seekor anak gajah yang baru lahir dan botol ini akan aku letakkan di dekatnya sejak kecil." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Ia menyadari bahwa tidak mungkin gajah dewasa dimasukkan ke dalam botol, tetapi jika sejak kecil dibiarkan tumbuh di dalamnya, maka tantangan ini bisa saja berhasil. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Aku terhibur lagi oleh kecerdasanmu. Baiklah, kali ini kau menang lagi." Namun, Raja belum menyerah. Ia pun segera memikirkan ujian baru yang lebih sulit untuk Abu Nawas. Raja Harun al-Rashid semakin penasaran ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Kali ini, ia memberikan tugas yang hampir mustahil. "Abu Nawas, aku ingin kau membangun sebuah jembatan di atas sungai ini,
tetapi jembatan itu harus tak terlihat. Jika kau gagal, kau akan dihukum." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Baiklah, tuanku. Beri aku waktu 1 hari. Besok pagi jembatan itu akan siap." Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke tepi sungai dan mengundang raja untuk melihat jembatan yang dimaksud. Ia lalu berkata, "Tuanku, jembatan tak terlihat sudah selesai. Silakan menyeberang terlebih dahulu." Raja terkejut. "Bagaimana aku bisa menyeberang jika aku tidak melihat jembatannya?" Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Tuanku sendiri yang meminta jembatan tak terlihat. Jika jembatan itu terlihat, berarti aku gagal." Raja tak bisa menahan tawanya. "Abu Nawas, kau memang terlalu cerdik. Baiklah, kau menang lagi kali ini." Tak ingin kalah, Raja Harun al-Rashid kembali memberi tugas aneh kepada Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin kau membawa kepadaku segelas susu murni, tetapi susu itu tidak boleh berasal dari sapi, kambing, atau hewan manapun." Abu Nawas tersenyum, lalu berkata, "Tuanku, aku butuh 1 hari untuk menyiapkannya." Keesokan harinya, Abu Nawas datang membawa segelas air putih. "Tuanku, inilah susu murni yang Anda minta." Raja mengerutkan kening. "Tapi ini hanya air putih." Abu Nawas tersenyum. "Bukankah air hujan adalah susu murni dari langit? Ia tidak berasal dari sapi, kambing, atau hewan manapun." Raja kembali tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau selalu punya jawaban untuk segalanya." Raja semakin penasaran dengan batas kecerdikan Abu Nawas. Kali ini, ia memberi tugas yang benar-benar mustahil. "Abu Nawas, aku ingin kau menangkap cahaya dan membawanya kepadaku." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, tuanku. Aku butuh 1 malam untuk menyiapkannya." Keesokan paginya, Abu Nawas datang membawa sebuah botol kaca. Ia memperlihatkannya kepada raja dan berkata, "Tuanku, inilah cahaya yang telah kutangkap." Raja melihat botol itu, tetapi yang ada hanya udara kosong. "Aku tidak melihat apapun." Abu Nawas tertawa. "Tuanku, bukankah saat malam, jika aku menyalakan lampu di dekat botol ini, cahayanya akan masuk ke dalamnya? Maka cahaya itu telah kutangkap. Hanya saja ia menghilang saat pagi datang." Raja mengakui kecerdasan Abu Nawas lagi. "Baiklah, aku menyerah. Kau memang lebih cerdik dari yang kubayangkan." Akhirnya, Raja Harun al-Rashid menyadari bahwa tidak ada tantangan yang bisa menjebak Abu Nawas. Sejak saat itu, ia lebih sering meminta Abu Nawas menjadi penasihatnya daripada menjebaknya. Di tengah luasnya hamparan padang pasir yang membentang sejauh mata memandang, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Kerajaan Al-Bahr. Kerajaan ini terkenal dengan kekayaannya yang melimpah, sumber air yang jernih, serta pemimpinnya yang bijaksana, Raja Harun al-Rashid. Namun, di balik kemegahannya, bahaya mengintai dari kelompok pemberontak yang menginginkan kekuasaan. Pemberontakan ini dipimpin oleh seorang bangsawan serakah bernama Sheikh Al-Muntar. Ia telah menghasut banyak penduduk dengan janji-janji palsu bahwa jika ia memerintah, semua rakyat akan hidup lebih makmur. Dengan semakin banyaknya rakyat yang terpengaruh, kerajaan pun mulai goyah. Dalam situasi yang genting ini, Raja Harun al-Rashid hanya bisa memikirkan 1 nama yang dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang tak terduga, Abu Nawas. Abu Nawas, seorang pujangga dan pemikir cerdik, terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa serta selera humornya yang khas. Saat ia sedang bersantai di rumahnya sambil menikmati secangkir teh hangat, tiba-tiba seorang utusan kerajaan datang dengan tergesa-gesa. "Abu Nawas,
Raja memanggilmu segera ke istana, kata sang utusan. Tanpa banyak tanya, Abu Nawas berangkat ke istana. Sesampainya di sana, Raja Harun al-Rashid langsung menceritakan permasalahan yang sedang terjadi. Abu Nawas, kerajaan kita sedang berada di ambang kehancuran. Sheikh Al-Muntar telah menghasut rakyat dan ingin merebut tahta. Aku ingin kau membantuku mengalahkannya, tapi tanpa perang yang akan membahayakan banyak nyawa, ujar sang raja dengan nada cemas. Abu Nawas tersenyum dan mengelus janggutnya. Tuanku, jangan khawatir. Aku akan menangani ini dengan caraku sendiri. Biarkan aku berpikir semalam dan besok pagi aku akan datang dengan sebuah rencana. Malam itu, Abu Nawas merenung. Ia tahu bahwa jika ia menghadapi Sheikh Al-Muntar secara langsung, itu hanya akan memicu pertempuran yang akan merugikan rakyat. Maka, ia memutuskan untuk menggunakan akal liciknya. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap raja dengan senyum penuh keyakinan. Tuanku, izinkan aku untuk berpura-pura bergabung dengan Sheikh Al-Muntar. Aku akan menyusup ke dalam kelompoknya dan membuatnya jatuh dengan cara yang tak ia duga. Raja Harun al-Rashid terkejut, namun ia percaya pada kecerdikan Abu Nawas. Dengan restu raja, Abu Nawas pun berangkat ke tempat persembunyian Sheikh Al-Muntar dengan berpakaian lusuh layaknya rakyat biasa. Saat tiba di sana, ia berpura-pura menjadi orang yang kecewa dengan pemerintahan raja dan ingin bergabung. Sheikh Al-Muntar, aku datang untuk membantumu. Aku tahu cara untuk menyingkirkan Raja Harun al-Rashid dengan mudah, katanya dengan nada penuh keyakinan. Sheikh Al-Muntar tertarik dan ingin mendengar rencana Abu Nawas. Namun, ia tidak sadar bahwa dirinya telah masuk ke dalam perangkap sang cerdik. Di tengah luasnya hamparan padang pasir yang membentang sejauh mata memandang, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Kerajaan Albar. Kerajaan ini terkenal dengan kekayaannya yang melimpah, sumber air yang jernih, serta pemimpinnya yang bijaksana, Raja Harun al-Rashid. Namun, di balik kemegahannya, bahaya mengintai dari kelompok pemberontak yang menginginkan kekuasaan. Pemberontakan ini dipimpin oleh seorang bangsawan serakah bernama Sheikh Al-Muntar. Ia telah menghasut banyak penduduk dengan janji-janji palsu bahwa jika ia memerintah, semua rakyat akan hidup lebih makmur. Dengan semakin banyaknya rakyat yang terpengaruh, kerajaan pun mulai goyah. Dalam situasi yang genting ini, Raja Harun al-Rashid hanya bisa memikirkan satu nama yang dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang tak terduga, Abu Nawas. Bab 2. Panggilan Sang Cendekiawan. Abu Nawas, seorang pujangga dan pemikir cerdik, terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa serta selera humornya yang khas. Saat ia sedang bersantai di rumahnya sambil menikmati secangkir teh hangat, tiba-tiba seorang utusan kerajaan datang dengan tergesa-gesa. Abu Nawas, raja memanggilmu segera ke istana, kata sang utusan. Tanpa banyak tanya, Abu Nawas berangkat ke istana. Sesampainya di sana, Raja Harun al-Rashid langsung menceritakan permasalahan yang sedang terjadi. Abu Nawas, kerajaan kita sedang berada di ambang kehancuran. Sheikh Al-Muntar telah menghasut rakyat dan ingin merebut tahta. Aku ingin kau membantuku mengalahkannya, tapi tanpa perang yang akan membahayakan banyak nyawa, ujar sang raja dengan nada cemas. Abu Nawas tersenyum dan mengelus janggutnya. Tuanku, jangan khawatir. Aku akan menangani ini dengan caraku sendiri. Biarkan aku berpikir semalam dan besok pagi aku akan datang dengan sebuah rencana. Bab 3. Rencana licik untuk menjatuhkan pemberontak. Malam itu, Abu Nawas merenung. Ia tahu bahwa jika ia menghadapi Sheikh Al-Muntar secara langsung, itu hanya akan memicu pertempuran yang akan merugikan rakyat. Maka, ia memutuskan untuk menggunakan akal liciknya.
Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap raja dengan senyum penuh keyakinan. "Tuanku, izinkan aku untuk berpura-pura bergabung dengan Sheikh Al-Muntar. Aku akan menyusup ke dalam kelompoknya dan membuatnya jatuh dengan cara yang tak ia duga." Raja Harun al-Rashid terkejut, namun ia percaya pada kecerdikan Abu Nawas. Dengan restu raja, Abu Nawas pun berangkat ke tempat persembunyian Sheikh Al-Muntar dengan berpakaian lusuh layaknya rakyat biasa. Saat tiba di sana, ia berpura-pura menjadi orang yang kecewa dengan pemerintahan raja dan ingin bergabung. "Sheikh Al-Muntar, aku datang untuk membantumu. Aku tahu cara untuk menyingkirkan Raja Harun al-Rashid dengan mudah," katanya dengan nada penuh keyakinan. Sheikh Al-Muntar tertarik dan ingin mendengar rencana Abu Nawas. Namun, ia tidak sadar bahwa dirinya telah masuk ke dalam perangkap sang cerdik.